Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kitab Istilahatus Sufiyah tentang terminologi tasawuf karya Abdul Razak Al-Qasani, di mana di dalam kitab ini di halaman 149 ada kata terminologi tasawuf yang bernama al-ghurbah. Al-ghurbah itu mengasingkan diri. Di antaranya digambarkan di dalam kitab Istilahatus Sufiyah karya Abdul Razak Al-Qasani ialah mengasingkan diri, al-inqita' an mata'id dunya wa tayyibatiha, putus dari kesenangan dunia dan kelezatan dunia, wa sarful himmah an ladzatiha, dan mengalihkan cita-cita an ladzatiha dari kelezatan dunia, wa syahawatiha, dan syahwat-syahwat dunia. Yang kedua, al-ghurbah digambarkan mengasingkan diri. Al-ghurbah ialah al-infirad bil uslah, menyendiri dengan uslah, wal khalwah ma'al haq, dan menyendiri, memfokuskan diri, memfokuskan fikiran, memfokuskan spiritual bersama Allah yang maha hak, wal i'tizal anil khalqi, dan mengasingkan diri dari makhluk, li ta'atillah, untuk bisa fokus taat kepada Allah, wa ibadatihi, dan ibadah kepada Allah. Ini ghurbah digambarkan oleh Al-Qasani. Ada satu ulama yang kontemporer yang baru wafat di abad 20. Ulama dari kebangsaan Ethiopia, Syekh Muhammad Amin Abdullah bin Yusuf Al-Harari. Beliau mensyarah Sunan Ibni Majah. Di dalam syarahnya Sunan Ibni Majah di jilid 25 hadis Sunan Ibni Majah nomor 4060, jilid 25 syarah Sunan Ibni Majah, halaman 129 sampai 133. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang manusia yang mengasingkan diri, kemudian memfokuskan diri ibadah, bahkan tidak dikenal di mana-mana, tidak populer. Digambarkan orang yang sangat tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna akhbatan nasi indi, sesungguhnya manusia yang paling aku harapkan, paling menjadi idaman bagiku, mukminun, seorang mukmin, khafiful hazi, yang ringan had. Kemudian Syekh Amin Al-Harari menafsirkan al-had, al-mal, harta. Hartanya ringan, artinya sedikit hartanya. Du haddin min salat, yang kedua mempunyai bagian yang melimpah dari salat. Artinya kasirun nawafilis salah,
banyak solat-solat sunnah yang dia lakukan, lailan di malam hari, wa naharon di siang hari, ma'al khusyu' wat tawadu' wal ikhlas, dengan khusyuk dan rendah diri dan ikhlas. Tegas Syekh Amin Al-Harari. Ciri-ciri yang ketiga, ghamidun finnas, samar. Artinya ghamidun, mahmudun, masturu zikri bainan nas. Tidak disebut-sebut di tengah manusia. Ghairu mamduhin bainan nas. Tidak dipuji-puji di tengah manusia. Ini orang la yu'bahu lahu. Ini tanda yang ketiga. Samar, tidak diketahui banyak orang, dan tidak diperdulikan. La yu'bahu lahu. Yang keempat, kana rizquhu kafafan wa sabara alaih. Rezekinya cukup sesuai kebutuhan dan dia sabar dengan rezeki itu. Yang kelima, ajilat maniyatuhu. Meninggalnya mendadak, cepat kematiannya. Arti cepat kematiannya, Syekh Amin Al-Harari mengartikan fajiat maniyatuhu, mendadak kematiannya. Mattuli'a ala maradih, tidak diketahui sakitnya. Ayya maradin, sakit apa dia, tidak diketahui. Fa'idha huwa mata, dia mati. Wadufina laylan, dikubur di malam hari. Walam yattali, tidak ada yang mengetahui ala maradihi, sakitnya wali itu. Wa mautihi, matinya wali itu. Ahadun, satupun orang. Artinya hanya diketahui oleh orang dalam jumlah sedikit. Orang umum tidak tahu dengan sakit dan kematiannya. Itu yang kelima. Keenam, wa qalla turasuhu, sedikit warisannya. Karena tidak meninggalkan banyak harta, maka sedikit harta yang dia wariskan. Ketujuh, wa qallat bawakihi, karena tidak populer, maka sedikit yang menangisi kematiannya. Ini justru seorang wali yang biasanya mengasingkan diri. Wa qallat bawakihi, dan sedikit orang-orang yang menangisinya. Ini biasanya seorang wali yang ghurbah, mengasingkan diri, dan tidak terkenal seorang wali mastur, wali yang tertutup. Ini orang luar biasa, biasanya ilmunya, dan wali yang paling diidamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sunan Ibni Majah dengan syarahnya, syarah Sunan Ibni Majah karya Syekh Muhammad Amin Al-Harari. Ada seorang ulama di Indonesia ini, Ki Haji Abdul Hamid Pasuruan. Beliau bukan hanya seorang waliullah, tetapi beliau juga seorang ulama besar yang menggabungkan baina syariah wat tariqah wal haqiqah. Beliau ahli dalam bidang syariah, ikhlas dalam tariqah. Beliau juga mencapai tingkat hakikah yang tingkat tinggi. Suatu ketika Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan bertemu dengan seseorang yang orang itu banyak orang tidak mengenal. Beliau yang ditemui Kiai Abdul Hamid itu seorang ulama, mengarang kitab, tapi kitab itu tidak dipopulerkan.
mengarang tafsir Al-Quran dengan berbahasa Arab, tapi belum selesai. Ulama itu bertemu dengan Ki Abdul Hamid Pasuruan, dan Ki Abdul Hamid Pasuruan mengucapkan kata-kata yang masih misteri sampai sekarang. Ki Abdul Hamid Pasuruan mengatakan kepada orang itu dengan bahasa yang sangat singkat dan isyarat. Ki Abdul Hamid mengatakan terhadap ulama itu, "Kue alim aku." Artinya, kamu alim aku. Tidak dilanjutkan oleh Ki Abdul Hamid. Maksudnya apa? Isyarahnya bagaimana? Tidak dilanjutkan. Dan ulama itu tidak bisa saya sebutkan namanya. Dan ulama itu menceritakan kepada saya secara pribadi apa di antara yang diwariskan oleh ulama yang berjumpa dengan Ki Abdul Hamid Pasuruan tadi. Saya mendapatkan tulisannya, doa ditulis tangan beliau sendiri, ulama yang berjumpa dengan Ki Abdul Hamid tadi menulis doa dengan satu kertas ini, tulisan tangannya langsung, asli tulisan ini. Saya bacakan, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami, maka sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya yang memberi pertolongan. Yang kedua, waftah lana fa innaka khairul fatihin. Dan bukakanlah kepada kami, berikan futuh kepada kami, dibukanya ilmu, dibukanya amal, dibukanya ma'rifat. Fa innaka khairul fatihin, maka sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya yang membuka. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Dan ampunilah kepada kami, maka sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya yang memberi pengampunan. Yang ketiga. Yang keempat, warhamna fa innaka khairur rahimin. Dan berikanlah rahmat kepada kami, maka sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya yang memberi rahmat. Yang kelima, warzuqna fa innaka khairur raziqin. Dan berikanlah rezeki kepada kami, maka sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya yang memberi rezeki. Yang keenam, wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin. Wahdina wa najjina minal qaumid dhalimin. Dan berikanlah hidayah kepada kami dan selamatkan kami dari kaum yang zalim. Yang ketujuh, tahassonna bizil izzati wal jabarut. Kami semua berlindung pada bentengnya Allah yang memiliki kemuliaan, kemenangan, wal jabarut, dan keperkasaan. Ketujuh. Kedelapan, wa'tasamna bi rabbil mulki wal malakut. Dan kami berpegangan pada Allah, Tuhan kerajaan lahir, wal malakut, dan kerajaan batin. Al-mulki kerajaan lahir, al-malakut kerajaan batin. Sekarang yang kesembilan, wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan kami berserah diri kepada Allah yang hidup dan tidak pernah mati dan tidak akan mati.
Yang ke-10, isrif anna hadal bala wal waba. Yang ke-10, alihkan dari kami inilah ujian dan wabah penyakit. Yang ke-11, waqina syarran yurdi minat ta'ni wat ta'un. Dan lindungi kami dari keburukan yang menghancurkan, keburukan yang merusak, keburukan yang membinasakan. At-ta'ni, tusukan musuh, dicela musuh, dihujat musuh, wat-ta'un, dan penyakit pes dan segala penyakit pandemik lainnya termasuk corona. Yang ke-12, wa najjina minal qaumid dhalimin. Sama tadi yang di tengah-tengah tadi ada doa wa najjina minal qaumid dhalimin. Sekarang beliau tutup wa najjina minal qaumid dhalimin, dan selamatkan kami dari kaum yang zalim. Ini nomor ke-12. Nomor yang ke-12. Doa ini ditulis langsung oleh ulama yang bertemu dengan Ki Abdul Hamid Pasuruan. Kemudian Ki Abdul Hamid Pasuruan mengatakan kepada ulama itu, kamu alim aku, dengan bahasa Jawa, kue alim aku, dan tidak dilanjutkan. Sampai sekarang apa maksud dari Ki Abdul Hamid itu masih misteri. Ini ulama bertemu dengan seorang aulia, Bahrus Syariah. Ulama itu samudra syariat. Bertemu dengan Ki Abdul Hamid Pasuruan, Bahrus Syariah wat tariqah wal haqiqah. Kemudian saya baca lagi tentang spesifik para aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tafsir Isyari karya Ibnu Ajibah, Al-Bahrul Madid fi tafsiril Qur'anil Majid, karya Ibnu Ajibah, di jilid 8 halaman 158. Anugerah Allah kepada manusia di antaranya ialah kesempurnaan kewalian yang diberikan Allah kepada manusia tidak dimiliki oleh wali-wali dari golongan jin. Ibnu Ajibah mengatakan annal jinna fihimus salihun wal arifun. Taqaddama annal jinna fihimus salihun wal arifun. Dulu telah kami terangkan, sesungguhnya jin itu mempunyai orang-orang salih dan mempunyai orang-orang ma'rifat. Illa anna ma'rifatal adamiyyi akmal. Melainkan kemakrifatan manusia cucu-cucu Adam alaihi salam lebih sempurna. Li'tilalihi, karena moderatnya, karena keseimbangannya, karena tawazunnya. Tawazunnya manusia, keseimbangannya manusia, karena li'tidalihi, karena iktidalnya manusia, lurusnya manusia, keseimbangannya manusia. Wa amma dawairul auliya, dan adapun zona-zona kewalian, minal aqtab, wali-wali kutub, wal autad, wali-wali watat, pasak, wan nuqaba, wali-wali pemimpin, jam'u naqib, wan nujaba,
wali-wali yang sangat bagus, mulia. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya seperti al-abdal, fala takunu illa minal insi. Menurut Ibnu Ajibah, tidak ada pangkat wali kutub, wali autad, nuqaba, nujaba, melainkan dari golongan manusia. Jin tidak memiliki. Ini menurut Ibnu Ajibah. Maka kami hadirkan dua sosok ulama. Yang satu Ki Abdul Hamid Pasuruan, yang satu adalah ulama yang sangat mulia dan sangat samudra ilmu syariahnya. Yang misteri tidak bisa saya sebutkan namanya. Kita berharap kehadiran beliau ini menjadi berkah kepada kita. Kehadiran beliau-beliau ini menjadi berkah kepada kita, menjadi berkah bagi agama kita, menjadi berkah bagi bangsa kita, negara kita, khususnya Indonesia yang tercinta ini. Ibnu Ajibah mengatakan, menukil dari satu hadis di jilid 8 halaman 158, Ibnu Ajibah menukil dari kitab Musnadu Ahmad, karya Imam Ahmad, Musnadu Imam Ahmad ibn Hanbal, jilid 2 halaman 359. Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan hadis qudsi, diriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, "Lau anna ibadi ata'uni," jika sesungguhnya hamba-hambaku bertaat kepadaku, la asqaituhumul matara bil lail, niscaya aku akan mengirimkan siraman air hujan di malam hari. Wa atla'tu alaihimus syamsa bin nahar, dan aku terbitkan kepada mereka matahari di siang hari. Artinya, meskipun ada hujan di malam hari, hari-hari biasa, ada matahari terbit di siang hari, di hari-hari biasa, tetapi ada sesuatu yang spesifik. Air hujan di malam hari diturunkan Allah, matahari di siang hari diterbitkan oleh Allah, karena adanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menutup dengan sabdanya, "Walama asma'tuhum sautar ra'di." Walama asma'tuhum sautar ra'di. Hamba-hamba yang taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak perdengarkan kepada mereka, aku tidak membuat mereka mendengar sautar ra'di, suara petir. Ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak semua orang yang mendengar petir itu tidak bertaat. Orang baik juga bisa mendengar petir. Artinya, kehadiran sebagian wali Allah itu bisa, berkahnya itu dengan izin Allah mengurangi volume petir, tidak diperdengarkan petir kepada mereka. Ini barokah kehadiran wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.